Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitri Ana Lestari, Fiadilia, Muhammad Ilham Habibi, dan Isna Haryani akan mempresentasikan tentang manajemen kualitas dan standar internasional yang diampu oleh Ibu Aleria Irma Hatneni SEMM, kelas M11. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kualitas. Menurut ISO 9000-2/2000 yang mengatur definisi dan kosakata kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Maksud derajat di sini berarti bahwa selalu ada peningkatan setiap saat. Sedangkan karakteristik pada istilah tersebut berarti hal-hal yang dimiliki produk yang meliputi karakteristik fisik, karakteristik perilaku, dan karakteristik sensori. Selanjutnya, menurut Joseph M. Juran, kualitas berarti kesesuaian dengan penggunaannya. Ia mendefinisikan kemampuan ini ke dalam 5 dimensi, yaitu produk harus memenuhi harapan konsumen pemakaiannya, produk memiliki aturan penggunaan yang mudah, produk harus dapat diandalkan, dan adanya pelayanan yang memadai untuk jasa perbaikan dan klaim kerusakan. Yang ketiga yaitu menurut American National Standard Institute atau disingkat menjadi ANSI, kualitas adalah keseluruhan sifat dan karakteristik dari produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan. Selanjutnya, menurut Ciptono pada tahun 2001, kualitas merupakan satu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Yang kelima yaitu menurut W. Edward Deming, kualitas adalah suatu pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus seperti penerapan Kaizen. Yang terakhir yaitu menurut A.V. Feigenbaum, mutu produk dan jasa dapat didefinisikan sebagai keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembikinan, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang digunakan untuk memenuhi keharapan-harapan pelanggan. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu produk atau jasa dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi syarat sebagai berikut. Produk atau jasa harus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Adanya proses penyempurnaan dari hari ke hari dari produk atau jasa tersebut. Produk atau jasa tersebut harus dapat memenuhi harapan pelanggan atas barang atau jasa tersebut. Produk atau jasa harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya. Produk atau jasa harus memiliki kesesuaian dengan penggunaannya. Produk atau jasa harus memiliki derajat karakteristik yang melekat padanya. Produk atau jasa yang diproduksi oleh produsen harus dapat menjadikan perusahaannya menjadi bertambah maju dan bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah standar kualitas internasional. Standarisasi internasional ini adalah suatu kenyataan yang diperlukan di dalam satu sektor industri tertentu bila mayoritas barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi suatu standar yang telah dikenal. Standar seperti ini perlu disusun dari kesepakatan-kesepakatan melalui konsensus dari semua pihak yang berperan dalam sektor tersebut, terutama dari pihak produsen, konsumen, dan sering juga dari pihak pemerintah. Mereka menyepakati berbagai spesifikasi dan kriteria untuk diaplikasikan secara konsisten dalam memilih dan mengklasifikasikan barang, sarana, produksi, dan persyaratan dari jasa yang ditawarkan. Dan standar yang telah dipakai di Indonesia adalah standar kualitas ISO 9000. Nah, untuk menuju sertifikasi ISO 9000 dapat dilakukan 5 tahapan. Yang pertama adalah adopsi. Sebelum manajemen mengadopsi sistem kualitas ISO 9000, maka pihak manajemen harus mengetahui dan memahami apa itu sistem manajemen kualitas ISO 9000. Yang kedua adalah persiapan. Di dalam persiapan akan dilakukan hal-hal seperti seleksi konsultan, menentukan lingkup, membentuk komit, menunjuk manajer, kick-off meeting, audit pendahuluan, dan yang terakhir adalah penyusunan program kerja. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini adalah tahap yang sangat penting dalam implementasi sistem manajemen kualitas ISO 9000. Dan untuk melakukan pengembangan dapat dilakukan hal-hal seperti menyebarkan pengertian kepada seluruh karyawan, menentukan kebijakan kualitas, menyusun rencana kualitas, membuat manual kualitas, membuat prosedur kualitas, menyusun prosedur operasional, pengadaan sumber daya, dan yang terakhir adalah membuat tim audit multi internal.
Selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini tanggung jawab sangatlah penting bagi karyawan karena karyawanlah yang menjalankan sistem tersebut. Jika terjadi beberapa proses tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka hal itu akan sangat mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh sertifikat. Yang terakhir adalah tahap assessment. Badan sertifikasi akan menuju atau mereview semua dokumen yang ada dan kemudian membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan dalam ISO 9000. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari penggunaan standar internasional. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas, kemudian kepercayaan konsumen meningkat, kualitas standar internasional pasti terjamin, berkat kualitas standar internasional biaya menjadi lebih hemat, kemudian kinerja karyawan juga menjadi optimal, dan yang terakhir citra perusahaan akan meningkat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Habibi dari kelompok 6. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas total atau total quality management. Pengertian dari total quality management sendiri adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Total quality management menggunakan strategi data dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. 5 pilar total quality management. Yang pertama, produk, proses, organisasi, pemimpin, komitmen. Dan ada 8 elemen pokok total quality management sendiri. Yang pertama, fokus pada pelanggan, keterlibatan karyawan secara keseluruhan, pemusatan perhatian pada proses, sistem yang terintegrasi, pendekatan strategi dan sistematik, meningkatkan yang berkesinambungan, putusan berdasarkan fakta, komunikasi. Dan yang terakhir, ada alat-alat total quality management. Yang pertama, lembar periksa, yang kedua diagram pancar, yang ketiga diagram sebab akibat, yang keempat grafik Pareto, yang kelima diagram alur, yang keenam histogram, yang ketujuh diagram kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Dilia Alvina. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan inspeksi. Inspeksi merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Inspection atau inspeksi diperlukan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan standarnya, sehingga kepuasan pelanggan dapat terjaga dengan baik. Selain mengendalikan kualitas dan menjaga kepuasan pelanggan, inspeksi juga dapat mengurangi biaya-biaya manufacturing akibat buruknya kualitas. Sebuah sistem operasi yang baik mempunyai suatu pengendalian atas proses yang dilakukan. Tugas manajer operasi adalah membangun sistem-sistem dalam memastikan dengan inspeksi bahwa sistem-sistem tersebut memenuhi standar. Inspeksi meliputi pengukuran, perabaan, penimbangan, dan pemeriksaan produk dengan tujuan menemukan proses yang buruk sesegera mungkin. Perlu diingat, inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau cacat dalam produk, tidak juga mengubah suatu produk atau meningkatkan nilainya. Memutuskan kapan dan di mana inspeksi dilakukan bergantung pada jenis prosesnya dan nilai tambah pada setiap tahap. Inspeksi atau audit dapat dilakukan pada salah satu titik sebagai berikut. Yang pertama, pada pabrik pemasok Anda saat pemasok sedang memproduksi. Yang kedua, pada tempat Anda saat menerima produk dari pemasok Anda. Yang ketiga, sebelum dilakukan proses yang mahal dan tidak dapat dibalikkan. Yang keempat, selama tahap demi tahap dalam proses produksi. Yang kelima, saat produksi atau jasa selesai dibuat. Yang keenam, sebelum pengantaran ke pelanggan Anda. Yang ketujuh, pada titik kotak dengan pelanggan. 7 perangkat tersebut akan membantu keputusan kapan dan di mana inspeksi itu akan dilakukan. Sekian dari saya, jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.